Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4 Mazawal A yang akan mengenalkan konsep dari bisnis plan yang kita buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Kelvin Yoga dan rekan saya Nabila Putri Heranisa. Saya Sarila Puspa Zainiza. Saya Stefania Kinovadia. Sebelumnya kita akan mengenalkan dari brand yang kita dirikan, yaitu bernama Skaps. Nah, Skaps sendiri kurang lebih artinya itu secangkir kopi yang menurut kami mempunyai makna yang sederhana tetapi membawa makna yang mendalam pula. Menurut kami, setiap secangkir kopi itu memiliki cerita, rasa, dan kehangatan yang bisa dinikmati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dalam dunia yang serba digital dan cepat, di mana semua orang sibuk dengan kegiatannya, Skaps hadir untuk memberi jawaban kepada mereka yang rindu akan momen kehangatan di tengah kesibukan mereka. Kami membawa sangkir ketenangan dan juga perhatian langsung ke tangan para konsumen. Kemudian ada pun makna dari logo Skaps yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Logo yang pertama adalah tangan yang menggenggam cangkir. Itu mewakili pendekatan personal bahwa setiap produk yang dikirim adalah buatan tangan, penuh perhatian, dan seolah disajikan langsung oleh barista kepada pelanggan. Ini menggambarkan kehangatan, keterhubungan, dan sentuhan manusiawi meski lewat platform online. Yang kedua itu ada cangkir dengan logo biji kopi di tengahnya. Itu menggambarkan kualitas biji kopi yang menjadi dasar dalam setiap rasa produk kami. Ini menunjukkan bahwa kami tidak main-main soal rasa. Selanjutnya juga itu ada warna pink dan ungu muda yang melambangkan itu lembut dan mudah untuk menonjolkan pesan hangat, ramah, dan penuh gaya. Menciptakan suasana yang inklusif menyenangkan baik mereka yang baru mengenal kopi dan atau penikmat sejati. Kopi yang telah menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia, baik saat bekerja, santai, maupun berkumpul bersama orang-orang terdekat. Sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia pula, jenis kopi yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam. Namun distribusi dan pemasaran kopi masih banyak bergantung kepada kedai fisik dan supermarket. Nah, dengan pengembangan teknologi dan meningkatkan tren belanja online, konsumsi kopi juga mulai beralih ke platform digital. Melihat peluang ini, kami berinisiatif memulai bisnis kopi secara online yang menawarkan berbagai varian kopi yang berkualitas dengan kemudahan akses dan pengalaman belanja yang praktis dan mudah bagi konsumen. Lanjut. Selanjutnya itu ada keadaan pesaing serta peluang. Persaingan kopi semakin ketat dengan kedai kopi fisik dan layanan kopi keliling. Kedai kopi menawarkan pengalaman langsung, sementara kopi keliling memberikan kenyamanan di lokasi pelanggan. Bisnis kopi online unggul dalam kemudahan pemesanan dan pengiriman. Untuk bersaing, bisnis kopi online harus berfokus pada kualitas produk, layanan cepat, dan pengalaman berbelanja yang efisien untuk menarik pelanggan yang mengutamakan kenyamanan. Keunggulan dari usaha kita yaitu ada satu, kemudahan akses di mana konsumen dapat memesan kopi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu harga yang kompetitif tanpa biaya operasional dari kafe atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu kenyamanan belanja. Yang keempat ada jangkauan pasar yang lebih luas karena dapat menjangkau di luar daerah tersebut. Yang kelima yaitu pemasaran yang lebih efisien di mana dengan menggunakan media sosial, iklan digital, dan platform e-commerce, bisnis kopi online dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi secara efektif. Selanjutnya, visi dari Skaps adalah menjadi platform penjualan kopi online terdepan yang menyediakan pengalaman berbelanja kopi berkualitas tinggi, praktis, dan menyenangkan dengan layanan pengiriman cepat dan terpercaya, serta komunitas pencinta kopi di seluruh Indonesia. Kemudian ada pun misi dari Skaps yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tentunya. Yang pertama ada
menyediakan berbagai pilihan kopi yang berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa yang dapat dinikmati oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan layanan pengiriman yang cepat dan terpercaya untuk memastikan kopi sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi terbaik dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kenyamanan dan kemudahan berbelanja dengan menyediakan platform online yang mudah diakses tentunya, aman dan responsif. Selanjutnya, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas, promosi yang menarik, dan juga pelayanan pelanggan yang ramah. Kemudian yang terakhir, mendukung petani lokal dengan bekerja sama langsung untuk menyediakan biji kopi terbaik sekaligus mendorong keberlanjutan dalam industri kopi. Selanjutnya ada pun target pasar. Target pasar kami mencakup generasi muda yang aktif, pekerja profesional, mahasiswa, dan penggemar kopi sejati. Kami fokus kepada mereka yang mencintai kopi berkualitas dan mengutamakan kenyamanan dalam menikmatinya tanpa harus keluar rumah. Generasi muda mencari tren kopi terbaru, pekerja profesional membutuhkan kopi untuk meningkatkan produktivitas, mahasiswa mencari teman belajar, dan penggemar kopi sejati menginginkan pengalaman kopi terbaik. Kami berkomitmen menyediakan pilihan kopi berkualitas yang praktis dan nikmat bagi setiap segmen. Adapun strategi pemasaran yang kita lakukan yaitu yang pertama ada pemasaran melalui digital, melalui website, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu yang kedua yaitu strategi pemasaran melalui event dan aktivitas online seperti mengikuti bazar kuliner, UMKM maupun event kopi lokal yang menawarkan tes atau membuat desain booth yang estetik dan instagramable. Lalu yang ketiga yaitu ada kerjasama dan kemitraan di mana kita itu bekerjasama dengan influencer dan menggandeng mikro lokal yang fokus di gaya hidup, makanan atau kopi, dan meminta mereka untuk membuat konten maupun review. Selanjutnya ada rancangan jangka pendek. Yang pertama itu mempelajari produk yang akan dijual. Yang kedua, menentukan konsep produk dan menyiapkan nama, logo, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran seperti membuat akun produk dan membuat konten promosi. Yang keempat yaitu evaluasi produk dan menganalisa penjualan. Yang kelima, ada perbanyak pemasaran melalui konten dan kolaborasi. Selanjutnya ada rancangan jangka panjang, yaitu yang pertama mengembangkan dan menambah berbagai varian menu baru, dan yang kedua memperluas penjualan dan membuka offer staff. Yang ketiga yaitu menambah karyawan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada analisis keuangan, di mana kami membahas harga produksi. Nah, pada produksi kopi yang kami buat itu ada kopi biang yang harganya 2.000, kemudian susu harganya 2.000, sirup 1.000, es batunya 500, kemudian ada kemasan yang harganya 1.000, dan total harga produksi menjadi 6.500. Selanjutnya dari total harga produksi satu porsi yaitu 6.500, kita mengambil keuntungannya sekitar 35%. Dengan harga jual 6.500 dikali 35%, ditotalkan yaitu 8.775 yang akan kami bulatkan jadi 9.000. Jadi kira-kira harga satu porsi kita mengambil harga 9.000. Selanjutnya yaitu ada modal awal di mana memerlukan biaya bahan baku dengan harga 100.000 dan biaya tak terduga 15.000, biaya pengemasan dan kemasan 15.000 dengan total estimasi modal awal 130.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada Key Partners, yaitu yang pertama supplier kopi dan bahan pendukung yang berkualitas. Kemudian mitra logistik, kurir instan seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Selanjutnya konten creator dan influencer lokal guna membantu promosi dan review. Yang terakhir kolaborasi dengan UMKM maupun event. Ada pun channels, yang pertama Instagram dan TikTok atau konten visual dan penjualan via DM. Yang kedua ada WhatsApp bisnis,
fast respon untuk pemesanan katalog dan custom order. Selanjutnya ada marketplace, Shopee, Grab, dan Gojek. Terus yang terakhir itu ada event offline. Selanjutnya yaitu ada kayak activities di mana situ ada produk kopi harian, desain konten Instagram atau TikTok, lalu ada pengemasan dan pengiriman, dan yang terakhir yaitu promosi dan campaign, diskon maupun bundling. Selanjutnya ada customer relationship. Langsung saja. Yang pertama itu balasan cepat dan ramah via WA atau DM. Yang kedua ada customer loyalty atau diskon untuk repeat order ke-5 atau ke-10. Selanjutnya ada giveaway rutin Instagram atau TikTok. Selanjutnya ada testimoni respon cepat dan keseluruhan di setiap pemesanan. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama karyawan urban yang kisaran umurnya itu 20-35 tahun yang butuh kopi cepat dan enak untuk kerja di rumah. Selanjutnya mahasiswa dan pelajar yang sekiranya suka minum kopi kekinian dengan harga terjangkau dan visual yang menarik. Selanjutnya pecinta kopi tanpa harus ke kafe. Yang terakhir komunitas kreatif dan estetik, biasanya suka foto produk, packaging cantik dan bisa menjadi konten. Selanjutnya itu ada key resource. Yang pertama, kopi yang berkualitas dan supplier bahan baku. Yang kedua, tim produksi yaitu barista, packaging, admin, dan pengiriman. Yang ketiga ada desain branding, foto produk, dan konten visual. Yang keempat ada peralatan produksi. Yang kelima ada platform digital, Instagram, website, WA, dan bisnis. Selanjutnya yaitu ada value proposition yang berisi kopi berkualitas, siap minum, yang praktis, enak, dan berbagai varian cita rasa. Lalu ada kemasan yang estetik, kekinian, dan simpel, cocok untuk dibagikan di media sosial. Terus ada dapat custom kartu ucapan. Lalu yang terakhir yaitu layanan cepat dan personal, dapat order via DM ataupun WhatsApp. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu bahan baku, kopi, dan pelengkap seperti susu, sirup, dan espresso. Selanjutnya ada tahap kemasan, stiker, dan label. Selanjutnya ada gaji produksi dan admin, biaya promosi, terus ada biaya platform juga, dan ongkir subsidi dan peralatan produksi. Nah, yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama penjualan kopi cup yang variasi dari ukurannya, kemudian penjualan paket bundling, selanjutnya penjualan lewat GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Yang terakhir kolaborasi dengan brand maupun event. Untuk foto produk, mungkin itu tadi kurang lebih bisnis plan yang kami rancang. Banyak kekurangan, kita memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.